Demikianlah permasalahan sampai ke bumi, tangan penuh dengan keadilan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pemurah, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu yang mendatangkan sukacita, damai dan kesatuan hati bagi kami pada saat ini. Curahkanlah Roh-Mu untuk menguatkan kami melawan dosa dan mengutamakan kerajaan-Mu dalam hidup kami. Nyatakanlah kepada kami betapa besar kasih karunia-Mu supaya kami semakin mengasihi bersama seperti Engkau mengasihi kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di saat ini kita bersyukur memiliki Allah yang sangat mengasihi kita. Karena kasih-Nya lah kita memiliki nafas kehidupan untuk menjadi saksi baginya. Mari kita nyatakan kasih kita dan bersyukur kepadanya dengan pujian hidup Yesaya nomor 78 ayat yang pertama sampai yang kedua. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Saat ini kita lakukan ulangan bersyukur kepadanya. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhan. Dengarkanlah seluruh hukum Taurat Tuhan Allahmu. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seluruh Tuhan tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang kedua, jangan berbuat bagimu patung menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah
tidak, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan nama-Nya. Yang keempat, ingat dan sucikanlah hal yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaan dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat jajananmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan langit pun bumi yang memberikan Allah kepadamu. Yang keenam, jangan engkau membunuh. Yang ketujuh, jangan engkau berzina. Yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Yang kesembilan, jangan engkau berdusta. Yang kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya, laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan berbukakan itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat orang yang melanggar nikah atau menantu. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada ribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku, yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, berilah aku kekuatan untuk melakukan Taurat-Mu. Amin. Haleluya. Dengan segala yang berlepas memuji Tuhan, kita bernyanyi dengan keesaan nomor 54 ayat yang pertama sampai yang kedua. Pujilah Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat bala sorga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah, sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api, hujan, es dan salju, kabut, angin, badai, bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia, sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Pujilah Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim serafim pun puji Dia, yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, teruna anak darah, orang tua dan yang muda, bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi, dan puji Dia dengan sorak-sorai dan menari. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk menantu dan memohon
Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu, Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu kepada kami, namun hidup kami sendiri tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami sering lalai untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Ada kalanya kami kurang menyadari bahwa keberadaan kami hingga saat ini tidak lain hanyalah karena kasih-Mu saja. Kami menyadari bahwa tidak ada dosa serta kesalahan yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, kami sujud memohon pengampunan akan dosa kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami oleh karena rahmat-Mu. Kiranya Roh Kudus tinggal dan berdiam di dalam diri kami, dan selalu menuntun kami agar kami dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan-Mu, supaya kami boleh menjadi pewaris kehidupan kekal yang telah dijanjikan Allah, Anak-Mu Yesus Kristus, kepada setiap orang percaya. Amin. Dengarkan dan percayalah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Kesudahan kasih setia Tuhan, habis-habisnya rahmat-Nya, sebagai baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mengucapkan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada kami, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada Dia tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Kita menyanyi hidup saya sangat berlaku 22 ayat pertama sampai 5. yang tertulis dalam Korintus 12 ayat 2 sampai 10.
tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Yang ketiga, aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Yang keempat, dia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Ayat 5, atas orang itu aku tidak berpegang, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan berpegang, selain atas kelemahan-kelemahanku. Ayat 6, sebab sekiranya aku hendak berpegang juga, aku bukan orang berberani, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menguntungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar padaku. Ayat 6, ayat 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena dariku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengoncok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukupkanlah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bekerja atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun mana-mana. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesatan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, bila kita menemukan apa yang mau Tuhan pakai di dunia ini dalam kehidupan kita, kita menjadi menurut Yesaya 52 ayat yang pertama sampai 2. Kita ke dalam dunia, bawa pelita pada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mau melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Itu artinya kita memberdayakannya dengan yang kedua. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina
serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Mari kita menerapkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diterapkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Karena Yesus itu, saya dan kita semua tak benar, dan kita tahu hari esok tangannya, dan ini kita berarti karena hidupnya. Kita menyanyi Kesaran 736 ayat yang pertama sampai kedua. Allah mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Kasih. Dia pun mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar, dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Bila hidupku kelak berakhir pula deritaku, mau ditakutkan hidup abadi, dan ku disambut oleh juru selamatku. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar, dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti
dan seluruh anggota majelis jemaat GPI Sekolah mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali datang ke tempat ini, Tuhan Yesus semuanya. Pelayanan untuk hari Minggu tanggal 14 Juli 2024. Kebaktian 1 Bapak PNTD Juli 2024. Agenda Suku 2022. Ujian Suku 2022. Warna jemaat Suku Jeffrey Bosrani. Persembahan Suku Hidayah Salati. Penyambut jemaat calon Suku yang lalu. Pengusik Putri Sinaga, Sinar Dimas Tompul dan Setia Salati. Operator fokus, terakhir simbol, operator sok, pagi bulan. Kebaktian 1 menggunakan Bapak Selat Indonesia masuk ke 730 model kebaktian model B. Kebaktian 2 Bapak PNTD 732 agenda Syamas Rani Saragi, ujian Syamas Agus Firsa, warga jemaat Cipu Jeffrey Bosrani, persembahan Cipu Penuh Cinaga dan Cipu Julian Purba. Penyambut jemaat dari Cipu Nontonal dan Cipu Ahmad Kemarin, pengusik Joy Malam, Single Seksi Bina, operator fokus Asia Marobo, operator sok calon Syamas Kesulian Sinaga. Kebaktian 2 menggunakan bahasa Singapura masuk jam 10 model kebaktian model B. Yang berikut pelayan untuk mendapat dua sektor pada Jumat tanggal 12 Juli 2024 dimulai pukul 19.00. Sektor 1 terdapat di rumah keluarga Ketua Bintang Sambulika, alamat berlapannya dan Kurnia dalam khotbah Syamas Agus Firsa, agenda Ketua Bintang Sinaga, ujian Ketua awal dengan model kebaktian model C bahasa Singapura. Sektor 2 terdapat di rumah keluarga Enggamaning Bosrani, alamat Jalan Sungai Dalam, Komplek Bumi Batara 1, Jalur 2, Blok B, nomor 26. Khotbah Ketua Julian Purba, agenda Calon Syamas Kesulian Sinaga, ujian Calon Ketua Roni Sarang, model kebaktian model C bahasa Singapura. Selanjutnya Bapak terima Bapak Calon Syamas Konsentusan Bosrani, alamat Jalan Widowo, Pangeran Kompleks Sriwijaya. Khotbah PNTD 732 agenda Ketua Jeffrey Bosrani, ujian calon Ketua Ketua Manado, model kebaktian model C bahasa Singapura. Yang berikut jadwal rutin sermon setiap hari Selasa dimulai pukul 19 WIB bertempat di Gedung Sempurna PSSI setiap hari Kamis dimulai pukul 16.30 bertempat di Gedung Sempurna. Latihan pelayan kepada Minggu setiap hari Kamis dimulai pukul 19 WIB bertempat di Gedung Gereja. Martin City setiap hari Sabtu dimulai pukul 18 WIB bertempat di Gedung Sempurna. Yang berikut pemberitahuan model berlangsung atau model kudus akan kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 pada sesi pertama dan juga pada sesi kedua. Yang berikut hari ini keluarga Kudus Maranatha Bodo Nebapon terdaftar sebagai jemaat GPI Sekolah. Alamat kami sini Sumajadi Jalan Ini dan tulisan nomor 17 dan keluarga tersebut termasuk dalam sektor 1. Yang berikut tahun ini memenuhi gaya kegiatan pelayanan di GPI Sekolah di luar persembahan ibadah, persembahan bulanan, wibu dan ibadah dibuatnya dibuat dalam bentuk kotak KTP. Kotak KTP keluarga minimal sebesar 1 juta dalam 150.350 per tahun atau tersebut digerakkan nanti 200 per hari. Jika ada jemaat yang ingin mendapatkan kotak KTP bisa memiliki dana jemaat atau ketua sektor. Warga telah diterima perkeluhan dari keluarga calon Syamas Konsentusan Bosrani untuk bulan Juni 866.000. Telah diterima persembahan bulanan dari keluarga RW Saragi untuk bulan April sampai dengan Juli 1.200.000 rupiah. Dari keluarga Suku Indonesia Purwinda untuk bulan April sampai dengan bulan Juli 200.000 rupiah. Dari keluarga orang Sinaga untuk bulan Juli 500.000 rupiah.
5 BPU dari keluarga Erwin Seragi pendeta Desi Terbuka 1 juta rupiah, dari keluarga Sidul Imam Seragi Terbuka pendeta Desi Terbuka 1 juta rupiah, dari keluarga Eksekutif Seragi kelas jemaat 1 juta rupiah, dari keluarga SM untuk seksi sekolah 500 rupiah, dari keluarga BUT Polisi Payung kelas jemaat 300 rupiah, dari keluarga Jalan Raya Berubah bersama untuk seksi bapak, seksi inang, seksi ibu dan kelas jemaat masing-masing 256.000 rupiah. Telah terima OVP dari keluarga Jawa Sama Semacam Satu Seragi 100.000 rupiah, dari keluarga Komisioner Seragi 1 juta rupiah, dari keluarga Sultan Aman Purwono 100.000 rupiah, dari keluarga Eldaman Purwono 300.000 rupiah, dari keluarga Citua Dinan Masyarakat Desa 100.000 rupiah, dari keluarga Heri Purwono Seragi 100.000 rupiah, dari keluarga Calon Citua Purwono Seragi 200.000 rupiah, dari keluarga Purwono Seragi 950.000 rupiah. Laporan keuangan bersama. Saldo per 6 Juli 2024 sebanyak 32.284.403 rupiah. Laporan OPP akumulasi penerimaan sampai saat ini 50.380.000, pengeluaran 23.545. Saldo per 6 Juli 2024 sebanyak 26.841.000 rupiah. Saldo panitia informasi pengguna per saat ini 74.790.999 rupiah. Jemaat yang sebelumnya mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang bertahun minggu ini. Yang pertama untuk Bapak Yoga Muga, Bapak David Kurnia Meningga, Noel Juliani Yogamu, Bella Serani, Felicia Nisha Serani, Inaneti Harawati Sumbaya, Bapak Sedewo Mulani, Juliana Suci Tonga, Adiela Julia Sarah. Demikian hari ini, mari kita berdoa. Allah yang Maha Tinggi Kerajaan Surga Tuhan, kepada kami datang ke hadapan Bapa dan mengucap syukur minta Tuhan dalam hidup kami. Terus Tuhan, walau hari yang sudah kami sampaikan Tuhan, kita mendengar Bapa kegiatan yang kami sangat dalam seminggu depan, dimulai dari sermon majelis, PSS-nya, latihan, persiapan pelayanan ilahi, para pengaturan sektor, merevolusi model, menuju kembali dalam minggu depan, mengunci keberadaan kamu dalam minggu Tuhan. Kami mau berdoa setiap pelayan Tuhan yang boleh terlibat dalam pelayan kami dalam seminggu ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkualitas dalam kami dan pikiran kami Tuhan. Biarlah yang boleh tetap setia, boleh tetap selama Tuhan mengerjakan tugas dan kami Tuhan Tuhan yang telah terima daripada. Biarlah Bapak kami sudah berdoa untuk jemaat Tuhan. Sekali Bapak jangan boleh menambah langkahnya, boleh hadir dan mengikuti kegiatan yang sudah kami rencanakan dalam seminggu ini. Kita doakan Bapak, alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami dalam berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sebelum kita mendengar kepada sabda firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Devi Joko, kita bernyanyi dulu Kesan 510 ayat yang pertama sampai yang kedua. Jalanku diiringi oleh Yesus Tuhan.
dan langkahku tak tetap, sukanya atas di depanku, datang air yang sedap dari cerdas di depanku, datang air yang sedap. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai dan memelihara engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, kita buka kitab kita, firman Tuhan yang menyapa kita, ada yang terus bercerita dari dosa ini, yang dari halaman 5 Mazmur, yang dituliskan dalam Mazmur 48 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Dan mari kita baca firman Tuhan ini secara responsif ya. Saya akan membaca ayat yang menjorok keluar, dan nanti terkasih semua membaca ayat yang menjorok ke dalam. Mari kita sama-sama membaca. Demikian firman Tuhan. Sion, kota Allah, nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji Di kota Allah kita, gunungnya yang lurus, yang menjulang permai. adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara. Kota Raja besar, Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. sebab lihat, raja-raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka mengingatnya, mereka tercengang-cengang. Terkejut lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan, Kapal-kapal Tarsis seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. di kota Tuhan semesta alam, Di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. kami mengingat ya Allah kasih setia, Di dalam bait seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasukanmu. sampai ke ujung bumi, tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman. kelilinglah Sion dan pedalilah dia. Hitunglah menaranya, Perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Salam jemaat yang terkasih. Shalom. Firman Tuhan yang kita baca bersama akan menjawab topik kita pada minggu ini. Allah benteng yang teguh. Allah benteng yang teguh. Jadi Allah itu digambarkan sebagai benteng. Dan tentu Bapak Ibu jemaat terkasih nama Allah, benteng itu sesuatu bangunan yang dipakai untuk menghadapi musuh dari satu serangan. Dan ketika Allah itu digambarkan sebagai benteng, berarti Allah itu sebagai tempat yang kuat, tempat yang teguh di mana kita bisa berlindung dari serangan-serangan musuh yang bisa mungkin mengganggu, menggoda, mencelakakan, meruntuhkan perjalanan kehidupan kita. Kira-kira seperti itu sederhananya. Dan kita tadi sudah dibukakan memahami Allah sebagai benteng yang teguh dengan pengalaman Fanny Jane Crosby yang menuliskan lagu Di Jalanku Diiring. Fanny Jane Crosby menciptakan lagu ini. Kalau tadi ada ayat yang kedua, apakah yang kurang lagi jika dia pandu? Berawal dari pengalaman Fanny Jane Crosby, seorang
Ketika dia lahir umur 6 minggu, dia mengalami penyakit mata dan karena salah diagnosa dan salah memberikan obat, maka dia mengalami kebutaan. Tetapi Fanny Jane Crosby bertumbuh di dalam iman yang kuat di dalam hidupnya. Dia menjadikan Allah sebagai benteng yang teguh, walaupun secara dari pengalaman pribadi dia mengalami keterbatasan, tetapi imannya tetap percaya kepada Tuhan. Pada suatu hari Fanny Jane Crosby akan melayani, tetapi Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sama seperti tadi pengalaman Paulus, tidak ada orang yang tidak memiliki pergumulan di dunia ini. Paulus sebagai rasul yang bersatu yang demikian teguh percaya kepada Tuhan, bahkan menerima peringatan kembali daripada Tuhan, tetap juga mengalami pergumulan dalam hidup. Fanny Jane Crosby juga demikian. Walaupun dia sudah sungguh-sungguh benar-benar percaya kepada Tuhan, dia tidak kebal terhadap persoalan pergumulan. Apa yang dialami oleh Fanny Crosby? Dia kekurangan uang $5 untuk bisa berangkat melayani. Dan dia percaya kepada Tuhan sebagai benteng yang teguh. Tuhan akan cukupkan itu, dan dalam imannya dinaikkan doa kepada Tuhan. Dinaikkan doa kepada Tuhan supaya Tuhan cukupkan apa yang dia perlukan. Dan Bapaknya, Allah kita adalah Allah yang mendengarkan doa kita. Ketika Tuhan berkata tidak akan menerima, itu tidak akan menerima. Tetapi kalau belum, kita tidak akan menerimanya. Dan bagi Allah, permintaan Fanny Crosby itu sudah benar dan Tuhan akan berikan, dan itu tidak terjadi. Ketika Fanny Crosby sudah selesai berdoa, ada seseorang yang mengetuk pintu, dan ketika dia membuka pintu, di depan pintu itu ada satu bungkusan, tapi orang yang mengetuk pintu itu tidak ada lagi. Dan ketika dia membuka bungkusan ini, dia melihat di dalam ada uang tepat seperti yang dia butuhkan, $5. Menceritakan ini juga saya merasakan saya berdiri. Dulu saya seperti dari sana dalam pengalaman bagaimana dia mempercayai Tuhan, dan dengan berkat Tuhan itu sebagai benteng dalam hidupnya itu, dia akhirnya bisa melayani. Itulah kata-kata tadi yang diungkapkan dalam saya tadi. Di jalanku kudididik oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika dia tanggung? Benar seperti itu, Yesus? Benar. Kalau Tuhan sudah memiliki kehendaknya dan waktunya sudah, menurut Tuhan itu akan abadi. Tapi kalau belum, sebelum apapun kita ngomong dan memiliki keinginan, itu belum bisa kita terima. Tapi kita percaya. Kita percaya kepada Tuhan dalam perjalanan hidup kita sebagai benteng yang teguh, akan memberikan, mencukupkan. Sekali lagi, kalau Tuhan berkehendak. Amin. Tetap semangat dalam perjalanan hidup. Dan itu juga dalam pengalaman Mazmur, dalam Mazmur 48 ini, dia menggambarkan kota Yerusalem ini sebagai benteng yang teguh. Di judul perikop kita di sini disebutkan Sion, kota Allah. Banyak kota di Israel pada saat itu. Ada Dan, ada Berseba, ada Gilgal, ada Bethel, dan ada Yerusalem. Tapi hanya satu yang disebutkan kota Allah. Bahkan saat ini sekarang banyak kota-kota yang tumbuh, yang timbul, yang besar di seluruh dunia ini. Tetapi di dunia ini hanya satu yang disebutkan kota Allah. Apakah itu? Yerusalem. Yerusalem menjadi kota Allah yang suci dalam 3 kepercayaan agama, Yahudi, Kristen, dan Islam. Setiap orang menginginkan bisa berkunjung ke Yerusalem. Kenapa? Karena Yerusalem itu kota Allah. Kenapa disebutkan kota Allah? Karena di Yerusalem pada saat itu berdiri satu bait Allah yang demikian besar, kuat, dan kokoh. Dan bait Allah itu sebagai lambang dari kehadiran Allah. Di sini disebutkan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Sekali lagi, Yerusalem itu adalah kota Allah. Dan sebagai kota Allah ada dibangun tembok, ada dibangun benteng. Dan itu yang kita baca misalnya jemaat
Ketika misalnya pemazmur meminta orang yang mendengarkan mazmurnya ayat yang ke-13 itu kan, dia meminta supaya mereka mengelilingi Sion dan mengendarai Sion hidup menaranya. Jadi ada benteng, ada tembok yang memiliki menara. Perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya. Puri-puri itu bangunan-bangunan yang ada di dalam tembok atau benteng kota Yerusalem. Jadi kota Yerusalem itu dikelilingi oleh tembok yang begitu kuat, yang begitu kokoh. Tetapi bukan ini yang membuat Yerusalem kuat. Pada ayat yang keempat di sini disebutkan dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Seperti logika, Allah benteng yang teguh. Dan bagi kepercayaan Israel, Yerusalem itu adalah lambang dari kehadiran Allah sebagai benteng yang teguh dalam hidup mereka. Dan dalam memang perjalanan sejarah ada hampir 7 kali Yerusalem itu diserang dengan kedua musuh yang lebih kuat dari Israel. Ada Asyur, ada Persia. Mereka membawa pasukan, mereka membawa peralatan perang, dan mereka berpikir mereka bisa menghancurkan kota Yerusalem, kota Allah itu. Tapi benarkah bisa terjadi seperti itu? Dengan kekuatan senjata mereka, bala tentara mereka yang kuat, mereka bisa menghancurkan kota Allah Yerusalem itu? Kita lihat misalnya pada ayat yang kelima ini. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul. Ini raja-raja dibuat dari bangsa Israel yang mau menyerang kota Allah itu. Mereka bersama-sama bersekutu. Dan memang dalam sejarah penyerangan kota Yerusalem pernah ada 4-5 raja bersekutu ingin menghancurkan kota Allah, kota Yerusalem itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka sampai di kota Allah itu, Yerusalem itu, jadi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan, kegetaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan, seperti perempuan yang sakit melahirkan. Mereka tidak mampu menghadapi kota Yerusalem, kota Allah itu. Karena apa? Karena ada di sana Allah yang menjadi benteng mereka yang teguh. Itu yang disampaikan secara pengalaman iman dari Mazmur ini. Walaupun Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ada 2 yang ingin disampaikan oleh Tuhan kebenarannya kepada kita. Yang pertama, dalam perjalanan sejarah memang tembok benteng Puri yang dibangun oleh bangsa Israel ini hancur, diruntuhkan, dibakar, dan penduduknya dibawa ke Babel dalam sejarahnya. Tentu ini sudah pertanyaan, kenapa kota Yerusalem, kota Allah ini, di mana tembok-tembok yang kuat dibangun dan mereka bangga akan hal itu, bisa hancur, dibakar, dibongkar lagi? Kenapa? Memang pada akhirnya Yerusalem itu runtuh dan dihancurkan. Muncul pertanyaan, apakah kepercayaan mereka yang menjadikan Allah yang sebagai benteng yang teguh tidak benar-benar teruji? Di sini kesalahan bangsa Israel. Memang benar. Memang benar mereka menjadikan Allah itu sebagai benteng yang teguh, tetapi pada praktek kehidupannya mereka begitu bangga dengan tembok-tembok yang ada di Yerusalem. Mereka bangga dengan puri-puri yang ada di Yerusalem. Dan pada akhirnya mereka merupakan Tuhan sebagai benteng yang teguh. Mereka melakukan ketidaksetiaan, mereka melakukan ketidaktaatan, dan ini sebagai sumber Allah menghancurkan kota Yerusalem. Pada perkembangan selanjutnya, bangsa Israel menjadikan diri mereka, menjadikan apa yang mereka bangun itu sebagai sesuatu hal benteng yang bisa melindungi mereka. Dan ini bisa juga terjadi dalam kehidupan kita. Di awal dalam kehidupan ini, kita bisa berkata memang Allah yang menjadi benteng kita yang teguh. Tetapi bisa Bapak Ibu, dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita misalnya sudah semakin berhasil, kita sudah semakin kaya, kita sudah memiliki jabatan yang lebih dari yang tidak kita duga, lama-lama kita berpikir apa yang kita peroleh memiliki itu yang menjadi benteng kita. Di situ kita berlindung. Dan begitu sama banyak pengalaman yang bisa kita saksikan jemaat yang cerdas. Begitu banyak orang yang berlindung di dalam kekayaan yang dimiliki. Dia berpikir apa yang dia inginkan itu akan diperoleh dengan kekayaan ini. Dia berpikir dengan kekuasaannya itu akan membuat dia semakin bisa menjalani kehidupan ini. Dia berlindung di situ. Tetapi fakta kehidupan mengajarkan kepada kita
penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, itu akan menghancurkan kita. Dan ini yang dialami oleh bangsa Israel. Karena itu apa pelajarannya? Hanya Allah yang menjadi benteng yang teguh, yang kokoh, yang kuat, yang bisa melindungi, menundukkan, menyelamatkan kita dalam perjalanan hidup ini. Jangan ada seorang pun yang mendasarkan benteng pertahanannya dalam hidup ini seperti firman Tuhan Yesus terhadap apa yang dia butuhkan, terhadap apa yang dia miliki. Karena menurut Yesus hidup ini bukan berbicara tentang apa yang kita miliki, apa yang kita kejar, tetapi bagaimana kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, kemeliharaan Tuhan. Dan itulah konteksnya ketika Tuhan Yesus mengajari cara yang baru kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Itulah benteng kita yang paling teguh, kehendak Tuhan. Di luar itu kita memiliki benteng yang rapuh, benteng yang gampang hancur, benteng yang gampang luluh. Yang kedua pesannya, dan ini yang terakhir, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, selalu akan muncul hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam kehidupan. Dan bagaimana cara kita menghadapinya? Nah, ini sudah disampaikan pada pesan yang pertama, dengan menjadikan Allah sebagai benteng yang teguh dan tidak ada cara yang lain. Ada dosa yang selalu kita perjuangkan supaya kita menang melawan itu, selalu ada dalam keinginan kita. Dan jangan pernah berpikir kita akan bisa melawan itu dengan kuasa kita, dengan komitmen kita yang paling baik, yang paling tulus, dan yang paling kuat sekalipun. Karena Paulus saja sebagai rasul dan pesan berkata, aku tahu apa yang baik yang dikehendaki Tuhan, tetapi yang sering saya lakukan adalah apa yang tidak dikehendaki Tuhan. Tidak ada. Berarti hanya Allah yang menjadi benteng yang bisa melawan dosa itu. Baik juga ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mungkin pernah disalahkan, dikritik, disudutkan, dipandang tidak benar, dipandang tidak becus, atau apapun itu, dan itu akan selalu terjadi dalam hidup kita. Dan itu yang terjadi pernah yang dilakukan oleh Martin Luther, seorang reformator yang melahirkan gereja Protestan termasuk GKPS. Yang dilawan Martin Luther pada saat itu adalah Paulus dan Kaisar. Ketika dia membuat sebuah perlawanan karena mengkritik pengajaran gereja yang tidak benar pada saat itu. Ketika gereja pada saat itu membuat anugerah Tuhan itu menjadi murah dengan menjual surat pengampunan dosa atau indulgensia, padahal uangnya mau membangun basilika Santa Petrus. Dan bagi Martin Luther itu bukan ajaran yang benar, dan dia hadir untuk melawan itu. Dan dia yang melawan itu dalam perjalanan reformasinya bukan masalah-masalah yang kecil. Yang dia lawan itu adalah Paulus dari terbesar Katolik dan Kaisar. Dan memang pada sidangnya Martin Luther itu dianggap sesat, dituduh, dan bahasa sekarang darahnya halal untuk dibunuh. Apakah Martin Luther takut? Tidak. Dia menjadikan Allah sebagai benteng yang teguh, dan dari situlah tercipta hidup pujian kita. Allahmu benteng yang teguh. Itu ciptaan Martin Luther, dan itu juga menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Seandainya kita mengalami pengalaman hidup yang dialami oleh Martin Luther itu, apapun itu, Allah yang menjadi benteng yang teguh. Berdalilah ke sana, berharaplah ke sana, berserulah ke sana. Jangan kepada dunia, apalagi kepada diri kita sendiri. Semoga jemaat yang terkasih, kita semua juga berada dalam firman Tuhan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan. Engkau adalah benteng yang kokoh, benteng yang teguh, tempat kami yang aman untuk berbagai hal-hal yang timbul dalam perjalanan kehidupan ini, terutama hal-hal yang tidak kami inginkan. Dua-dua kami yang inginkan. Kami belajar dari pengalaman
benar-benar sungguh-sungguh menjadikan Engkau hanya Engkau yang Tuhan sebagai benteng yang teguh, yang kokoh, yang kuat dalam kehidupan kami. Kami tidak mengandalkan benteng yang teguh itu terhadap apa yang kami butuh dalam hidup ini. Itu hanya sia-sia saja. Yang akan terbang seperti daun yang luruh dan diterbangkan angin. Seperti itulah ya Tuhan, benteng-benteng yang kami bangun sering di dalam kehidupan kami. Ketika kami mendasari itu dalam kekuatan, dalam prestasi dan usaha kami, itu adalah benteng yang hanya mampu bertahan singkat. Tapi hanya Engkau ya Tuhan, menurut pengalaman Anjir Rosdi, Kemaskur dan Martin Luther, Engkau adalah benteng yang teguh, yang sudah teruji dan terbukti. Demikianlah hendaknya tergerak firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga jemaat yang mendengarkan firman Tuhan saat ini dan kembali ke rumah mereka, mereka termotivasi, mereka tersemangati dengan firman, dengan menjadikan Engkau sebagai benteng yang teguh di dalam kehidupan mereka. Terima kasih, terpujilah nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan. Yaitu yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah pelajaran kepada Yang Maha Tinggi. Mari kita memberikan persembahan.
Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan yang bersumber daripada-Mu menjadi persembahan syukur dan pujian bagi Allah. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan dan kebesaran kerajaan di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Janganlah hendaknya kerajaanmu kedua, biarlah roh mengenal Allah dan melayanilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.